let's go guys. Kita ketemu lagi sama salah satu caster yang wah gila, ini jadi caster terkenal loh sekarang loh. Gelo. Kagak. Streamer doang gue, Dim. Streamer tapi nge-cast juga. Halo, men, apa kabar, men? Alhamdulillah baik-baik saja. Baru sembuh. Gue udah lumayan sembuh sih dari sakit kemarin lama. Gue 2 minggu sakit. Sakit apa, men? Kalau boleh tahu, men? Tipes, Dim, gue. Waduh. Iya. Tapi positif tipes, bukan gejala tipes ya? Iya. Waduh. Iya. Tapi dirawat di rumah apa di rumah sakit? Di rumah sih, soalnya gue kalau di rumah sakit malah nambah stres biasanya. Waduh, lu tipenya yang gitu ya, kalau lu nggak di tempat yang lu nyaman malah lu tambah stres. Iya. Oke. Kita nggak mau ngomongin soal, bukan nggak mau ngomongin, tapi bukan itu temanya ya. Beda ya. Gini, men. Yang pengen gue ajak lo ngobrol di sini hari ini tuh lebih ke arah karir lo sebagai MN yang baru, persona MN yang baru gitu kan. Karena gini, men, orang tuh nggak percaya, men, ketika gue tuh selalu bilang sama di beberapa episode sebelumnya tuh gue selalu bilang orang-orang yang sekarang kalian lihat di YouTube itu kepribadian mereka tuh nggak kayak gitu dulunya. Mereka tuh pendiam lah, nggak mau ngomong sama banyak orang lah. Mereka nggak percaya. Gue kasih orang yang dulu tuh cuma taunya main Dota sama minta jemput doang nih. Siapa tuh kira-kira orangnya? Lu lah, siapa lagi sih? Oke, jadi gini, men. Lu kan sekarang udah beralih profesi. Gue nyebut lu sekarang apa nih? Streamer, masih full time Dota player, atau apa nih, men? Lu lebih nyaman dipanggil seorang apa nih? Gue streamer sih. Streamer ya. Oke, streamer ya. Katakan itu adalah title lo sekarang ya. Iya. Title lo sekarang. Pertanyaan gue berikutnya, lu udah menganggap ini menjadi full time job lu saat ini ya? Saat ini atau belum, men? Iya, gue udah bener-bener nganggep ini full time job dan gue bener-bener pengen ngeseriusin ini sih, hal ini sih, streaming ini. Oke. Ya. Kelihatan sih lu seriusnya dari mana. Itu lihat di belakang tuh udah ada mulai hiasan-hiasan. Dulu gak ada. Episode pertama gue sama lu gak ada. Iya, bener. Oke. Nah, dari lu sendiri nih, men. Pertanyaan lanjutan gue adalah, apa yang udah lu rasain, entah perubahan, entah hal baik ataupun buruk kepada diri lu, atau yang lu rasakan sejak lu memulai karir sebagai seorang streamer dan mungkin merambah ke, ya mungkin ngajak nobar bareng atau semi shotcaster juga. Silahkan, men. Apa yang udah lu rasain, men, selama ini? Gua ngerasa lebih enjoy sih, soalnya kan gua dalam seumur hidup kan kerjaan tuh cuma 2 kan, dari dulu kayak sebagai pro player gitu kan, kayak yang berhubungan sama gaming lah. Dan dari dulu kan gue selalu berkompetisi kan. Dan sekarang ibaratnya di dunia game juga, cuman kerja di rumah. Dan kalau ngebandingin sama kerjaan gue yang dulu jadi pro player, ini jauh lebih enak sih streaming. Gara-gara gak stres sih. Terus kayak jamnya fleksibel, lu di rumah juga. Terus bisa ketemu banyak orang ngobrol. Jadi banyak mengubah gue juga sih. Maksud gue kayak dari segi knowledge gue tentang kehidupan juga. Soalnya kan kalau gue jadi streaming, harus banyak tahu. Terus banyak dikasih tahu juga gitu sama viewer tentang hal-hal yang terjadi di dunia ini. Kalau dulu gue literally cuma main Dota udah. Main Dota udah kompetisi. Kalau sekarang kayak harus tahu banyak hal lah. Kayak harus taun banyak hal yang diobrolin tentang zaman sekarang kan. Lebih enjoy sih. Lebih enjoy. Lebih enjoy ya. Gue nangkepnya adalah lo have fun, maksudnya lo juga happy gitu kan dari kerjaan lo yang sekarang sebagai seorang full time streamer ya. Nah, yang lo maksud dari lo harus banyak tahu tentang hal sekitar tuh maksudnya sesuatu yang lagi booming atau happening gitu maksudnya ya? Iya, soalnya kan kalau streaming itu kan kalau gue gak tahu, kalau gue tipikalnya juga banyak ngobrol sama viewer kan, dan gue otomatis harus tahu sesuatu kalau mau ngobrol kan, gak cuma tentang Dota doang soalnya. Betul. Soalnya kayak gue lebih, kalau streaming tuh lebih banyak interaksi gitu jadinya. Dan gue pun maksudnya banyak tahu pun sebenarnya dari viewer juga sih, kayak viewer nyeletuk topik apa, tiba-tiba gue ternyata lagi kayak gini, bla 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 kayak gitu. Di luar Dota gitu ya, di luar Dota. Berarti ketika podcast ini di-record, lu tahu dong apa yang terjadi belakangan ini? Apa namanya yang masalah wisuda. Lu mau wisuda apa enggak, men? Enggak. Itu gue 2 minggu gak dapet.
Sabar, Oke, biasa masih rada itu. Gua 2 oke. minggu nggak dapat info apa wisuda apaan emang? Nggak tahu gua. Jadi kalau yang sekarang tuh ya ada jadi keputusan kayaknya cuma di Jawa Barat sih, setahu gue sih karena ributnya kan di daerah Jawa Barat ya. Katanya tuh lagi penghapusan kegiatan apa tuh namanya wisuda buat Oh, anak iya iya, gua tahu, SMA. iya gua tahu. Heeh. Iya, itu gua tahu dari adek gua kalau itu, Dim. Soalnya adek gua kesel, "Aduh, mau study tour gak jadi." Oh Terus gitu. kayak iya, gara-gara ya itulah pokoknya. Tapi Ya kan itulah ya maksudnya ya pokoknya. ada maksudnya gua jadi ngomongin hal ini nih. Nggak apa-apa, Iya, maksudnya plus minus kalau aja iya. gitu kan ya. Tapi emang ada hal baiknya juga mungkin ya, soalnya kan kalau study tour kan banyak orang yang gua pun dulu ngerasain kan, Dim, pas zaman gua sekolah gak Oh pernah mampu buat iya. ikut kan, sekalipun Oke. kayak pasti. Dan gua kan di saat gak bisa ikut kan kayak rada ngerasa terkucilkan kan. Anjir, orang lain pergi sementara gua pun Oh. mau tapi gak ada uangnya. Oh iya benar Jadi benar iya, benar. jadi kayak, oh ya udahlah, maksudnya Oke oke oke. ya Oke, gua kita tahu sih itu. next. Oke, Ya. yang pengen gue tanyain lagi adalah sebenarnya alasannya tuh apa ya? Gini, gimana gue mulai pertanyaannya? Pertanyaannya mungkin gini. Waktu lu merasa lu udah sorry, gue ulang ya, gue ulang. Kapan titik terendah lu sebagai seorang pro player untuk memilih mengakhiri karir pro player lu, men? Kapan, men, kalau boleh tahu, men? Titik terendah gua pas gua keluar dari game Mobile Legends sih yang Aero Wolf itu. Iya, itu kayak Oh. gua soalnya kan, gua keluar bisa dibilang secara sepihak ya. Terus kayak kontrak gua masih panjang dan gua nggak bisa ngapa-ngapain, gua baru ngejalanin itu tuh 2 bulan, Mhm. 2 bulan, terus kayak gua pulang ke rumah gara-gara banyak hal lah, maksudnya banyak hal yang bikin gua jadi nggak ngelanjutin hal itu. Dan di situ gua Oke. bener-bener rock bottom banget sih, kayak gua nggak bisa ngapa-ngapain di rumah, gua nggak ada penghasilan, mau jadi pro player Dota lagi pun gara-gara ada kontrak kayak itu bener-bener sampai banyak hal di kehidupan gua yang kayak gua susah banget di momen itu. Kayak bahkan makan sehari-hari pun gua, susah banget, struggle banget sama orang tua Oke. sakit, dan gua memutuskan streaming sebenarnya kalau memutuskan buat berhenti jadi pro player itu nggak ada momen kayak gua bakal berhenti jadi pro player, nggak ada momen, satu momen gitu sih, kayak lebih ke Oke. ngejalanin momen aja gua kayak streaming streaming dan lama-kelamaan, ya udahlah, Kayaknya kayak ini nih iya gitu. iya iya, ya udahlah gitu, nggak pernah ada kayak, "Udah Oh. berhenti," nggak. Oh Awalnya pun gitu. gua masih pengen niat kan, gua yang di podcast lu itu, gua bilang kayak Ah. masih pengen, ternyata emang nggak akan bisa kalau sambil streaming, Oke. terlalu ya, fokusnya kebagi. Walaupun memang kalau orang secara kasat mata ngelihat sama-sama main Dota kok, cuman bedanya lu di streaming nih, lu ditonton sama banyak orang sama lu nggak ditonton. Maksudnya lu grinding full ya. Itu Iya. kan bedanya mungkin orang kasat mata ngeliatnya di situ, tapi beda banget kan, sorry, Men. Beda banget jauh sih, masalahnya kalau lu emang tujuan lu jadi pro player, lu nggak bisa setengah-setengah sambil streaming menghibur orang, itu udah nggak bisa sih. Mungkin lu bisa aja ikutan turnamen, cuman ya lu maksudnya kayak target lu apa, kalau target lu cuman ikutan turnamen itu, ya mungkin kalau sambil streaming mungkin bisa ya, cuman kalau gua mikir kalau misalnya gua pengen kayak dulu lagi, yang all in banget gitu kan sama Dota, nggak bisa sambil kayak tiap hari live menghibur, terus grinding, susah Oke. sih buat gua ya. Mungkin yang Oke. lain nggak tahu deh, kalau buat gua susah banget sih. Ya, karena memang beberapa teman-teman yang udah pada join ke podcast lagi tuh pada bilang, ya memang nggak bisa. Pilihannya antara lu jadi full time streamer, ngelakuin semuanya serba for fun, dan dapat duit dari situ, atau lu tinggalin streamingnya dan fokus untuk kompetitif. Karena memang nggak bisa katanya mereka juga sih gitu ya. Cuman Iya ya, mungkin orang ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Tergantung kali ya, men ya, beda-beda. iya mungkin ya. Oke, nah ketika lu memilih untuk oke gue mulai deh untuk nge-stream, itu apa yang mendorong lu untuk akhirnya um, melakukan streaming ini, men, untuk pertama kalinya, dan akhirnya mungkin lu dapat hit point nih, wah rame ya, ternyata seneng ya kalau rame ya gitu. Apa, men, yang membuat lu untuk memulai waktu itu, men? Ekonomi. Oke. Gara-gara gua di situ yang kayak gua bilang rock bottom gua, kan gua start streaming tuh pas keluar dari itu kan, maksud gua kayak setahun, 2 tahun abis keluar dari Mobile Legends itu. Terus Mhm, kayak mhm. keadaan ekonomi gua, maksudnya keluarga gua di overall semua lagi drop banget. Papa gua juga itu kebetulan lagi ada musibah, almarhum, kena serangan jantung kan. Oke. Jadi gua kayak ngelihat mama struggle sendiri, nyari uang, kayak gak tahu dari mana. Gua di situ satu-satunya hal yang bisa gua lakuin ya cuman streaming, gua mikir. Kayak modal gua cuman itu dan gua pun inget kayak gua kan sampai mau mutusin internet juga kan gara-gara udah gak mampu bayar.
Oke. Cuman mama kayak, "Gak apa-apa," katanya, "jangan diputusin, ternyata itu modal modal gua," katanya, "suatu Oke. saat mungkin bisa nyari uang lagi dan mungkin kayaknya ini deh, mungkin cobain aja." Gua ya udah, gua inget banget tuh hari Jumat, pulang Jumatan, ya udahlah gua coba. Ya coba aja kok, siapa tahu gitu. Gua mikirnya kayak dapat buat 100, 200 Dim, buat bayar listrik atau buat makan gitu. Ya di situ sih mulai awalnya. Oke. Waktu pertama kali ada yang mendonate, lu se-happy apa? Dari 1 sampai 10 se-happy apa? Itu pertama 10 kali sih, orang donate. 10. 10. Itu literally gua nggak punya uang Dim, Rp0 dan kayaknya yang pertama donate tuh Dean deh, kalau nggak salah. Oh ya? Iya, di si Dean, ada si Bekti, lu tahu Bekti kan? Tahu, Bekti tahu. iya, Bekti kan Dean Dean tahu. Bekti yang nontonin gua, kan viewer gua awal-awal kan cuman berapa, 5 gitu. Teman-teman Ada sendiri lah ya masih ya. Iya, ada mereka terus donate 100.000 gitu, mereka itu gua ngerasa kebantu banget sih, parah. Di situ gua bisa ngebantuin mama bayar listrik, gua inget banget duitnya langsung gua pakai buat itu. Mah ada nih gitu, ada rezeki gitu ya. Iya iya bener, Mak, Dada Sebagai ada anak pasti lo bangga ya, Men, ya? iya gua seneng sih, maksudnya kayak bisa Heeh. ngebantuin, kan ngelihat orang tua pusing, Dim, siapa yang nggak mau Mhm. ngebantuin, kayak di situ kayak gua seneng banget sih. Apalagi lo anak cowok kan. Iya, gua jadi ngerasa Heeh. berguna juga sih, Dim, soalnya kan lu tahu sendiri, masalahnya 2 tahun gua nganggur, Dim. 2 tahun Benar gua sih, nggak bisa benar. ngapa-ngapain. Gua itu udah sedikit lagi gua hampir nyari kerjaan real life dan gua pun nggak tahu apa. Cuman Oke. iya gua pun nggak tahu kerjaan apa, cuman ya gua pengen nyari uang pokoknya kayak apapun lah, bebas mau apapun itu Oke. sebelum Itu lu streaming. hampir di titik di mana lu, "Oke, gue kayaknya harus keluar rumah, cari kerjaan, Iya entah apa, sedapatnya apa, itu kerjaan pokoknya." iya bener, kalau ini Wah, nggak work, gua oke. beneran sebenarnya ini pun gua nggak kepikiran, gua udah mau, cuman kayak ngelihat orang Adit streaming kan, ngeliat Adit Mhm, streaming kayaknya cobain kayak Adit deh, maksudnya kayak live, cobain lah, cobain aja gitu, mhm. siapa tahu kan, Siapa ya tahu ternyata emang ada jalannya gitu. rezekinya ya. Iya iya, Ternyata beneran ada ya, Men, ya? ternyata beneran ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang kan berarti selain streaming oke, streaming yang lo lakuin itu kontennya bertipe apa? Apakah lu main sambil ngobrol sama viewer atau lu memberikan ya beberapa edukasi atau apa? Yang lu rasakan konten lu sebenarnya seperti apa, Men, sejauh ini, Men? Sebenarnya mayoritas konten gua sekarang nobar sih. Jadi kayak, bukan sebenarnya gua nggak mau ngomong gua caster gara-gara gua tuh kalau misalnya nonton turnamen, gua kayak banyak out of topic gitu loh sambil ngobrol, nggak kayak broadcasting mungkin yang kayak WXC yang emang full game, Mhm. atau Mhm, kayak bahkan mhm. gua dulu di WXC gitu, gua kan dulu di WXC juga kan, dan itu emang Betul. full game kan. Kalau gua sekarang lebih ke nobar gitu sih, vibes-nya kayak nyantai, liatin match, kayak gua komentarin dikit, kayak tapi gua pun sering ngobrol kayak gitu. Tapi konten gua nggak cuma itu doang, ya main game lain, kayak bahas manga gitu-gitulah. Tapi emang Oh mayoritasnya iya, di gitu. iya, Gue pernah lihat streaming lu, tiba-tiba kok ini bahas manga, bahas One Piece. One Piece. Itu Iya. itu banyak juga viewer lu yang ngajakin buat bahas itu atau emang itu apakah itu permintaan dari viewer atau itu kemauan lu untuk ngajak viewer nyemplung juga ke dunia lu gitu, men? Itu hobi gua sih, Dim. Gua awalnya mikir bahas One Piece itu gara-gara gua kan temen gua dikit, Dim. Lu tahu Mhm. sendiri lah maksudnya, dan gua gua pengennya di saat kayak One Piece rilis itu gua ada temen ngobrol. Jadi kayak gua coba Ah, live One Piece gitu kan. Jadi di saat ada rilis baru kayak gua bisa langsung ngobrol sama yang udah baca juga, sama viewer, nah itu. oke. Intinya itu aja sih sebenarnya sampai sekarang pun masih tujuan gua cuman itu, buat fun aja kalau itu. Oke, Iya. berarti kurang lebih itu hampir mirip-mirip sih. Jadi kalau gue bukan manga atau komik ya, gue tuh lebih ke beberapa game yang gue tuh nggak punya temen. Maksudnya temen-temen gue sama lu mungkin tipenya mirip ya, maksudnya Dota semua Iya gitu kan ya. iya. Ketika gue punya hobi di game lain, gue tuh nggak punya temen ngobrol gitu. Jadi Iya akhirnya iya. kadang gue ngobrol sama bini gue, kadang gue gue paksa bini gue untuk main game itu juga. Jadi Iya gue at iya. least punya temen buat ngobrol gitu kan. Nah, mungkin lu Benar benar. juga tipenya yang butuh temen ngobrol di satu hobi yang sama gitu ya, Men, ya? Iya, gua ngerasa soalnya kayak ini bagus banget nih sesuatu nih, kayak One Piece misalnya. Terus kayak gua nggak Mhm, bisa nge-share itu ke siapa-siapa gitu loh, nge-share kebahagiaan gua ke siapa-siapa. Sementara kalau gua live kan, at least ada orang yang tahu juga gitu kalau hal ini tuh, ini seru nih. oke, Jadi ya gua awalnya gitu sih. Jadi sampai sekarang udah masih lanjut One Piece sampai tamat oke. mudah-mudahan ya. Tapi ada yang merespon, maksudnya, merespon kayak, "Oh iya, men, itu tuh harusnya begini," ngasih teori-teori juga nggak? Karena gue juga suka One Piece gitu. Iya, Ada viewer-viewer teori-teori crafter ya? banyak pasti.
Banyak dong teori-teori, udah gila teori. Kalau teori ya itu yang gue suka Dim, kayak seburuk apapun teorinya ya udah gitu, teori kan emang buat fun kan. Iya. Jadi ya itu, pasti ada tiap minggu, makanya itu gue yang hal yang gue suka kan, kayak obrolannya Oke, itu. oke. Iya. Oke, berarti salah satu yang unik dari streaming lu adalah lu ngebahas tentang update manga gitu ya. Iya. Lucu sih maksudnya Iya gue sih. nggak ngelihat itu. Maksudnya mungkin kalau orang Iya. beberapa ada yang nunjukin hobi dia itu mungkin ngegambar di Corel ataupun di Photoshop, dia kayak ngasih tutorial sedikit sambil live streaming tuh ada yang kayak gitu, atau main game lain, bener-bener main game lain tuh juga ada. Tapi Iya. lu baca manga sama viewer terus mengadu teori itu kan juga lucu Iya maksud gue. iya iya iya. Iya, dia seneng sih, Intinya sama pengen hal itu. ngobrol ya. Iya iya, itu fun Oke. sih, iya. Oke, sekarang yang pengen gue tanya, ketika lu udah mulai ngerasa, oke, gue nyaman nih, anggaplah apa yang lu dapatkan dari segi materi cukup buat diri lu, dan juga mungkin bisa membantu keluarga gitu kan, syukur-syukur udah melebihi semua ekspektasi lo ya men ya, amin. Nah, pertanyaan gue adalah, waktu lu merasa ini nggak jadi, maksudnya gimana ya, waktu lu merasa ini itu ada kemungkinan tetap kayak gagal gitu setelah lu coba gitu kan. Tadi kan lu bilang hampir mau cari kerjaan di real life. Kalau misalkan bener-bener lu cari itu men, lu keluar rumah dengan apa yang sudah lu tinggalkan dari segi waktu dan juga mungkin jenjang pendidikan. Karena kan gue juga kenal lo kan dari kecil ya men ya. Iya. Dari lo SMA gitu kan. Seingat gue lu juga nggak lanjutin setelah SMA kan gitu. Iya. Menurut lu lebih sulit mana men? Ketika lu akan coba cari pekerjaan di real life atau bermodalkan apa yang sudah lu bantai-bantai nih, maksudnya waktu yang udah lu habiskan di dunia Dota, atau lu kembali ke kehidupan sosial di Indonesia, di kota lu, sebagai orang yang mungkin hampir bisa dibilang emang ini ada nih anak ini di kota gue gitu kan. Kan maksudnya Iya. gini men, bahkan banyak juga yang nggak tahu kayak Yogi Pasta, mungkin teman-teman ada yang tahu, bahkan ada yang nggak tahu dia orang Purwokerto gitu, karena kita fokusnya di Jakarta gitu loh, maksudnya Iya. di dunia maya gitu, di dunia sosial kayak gini kan, di internet. Nah, menurut lu lebih susah mana men, ketika lo misalkan harus kembali ke real life atau mencoba hal baru di apa namanya, di internet gitu sebagai seorang streamer? Menurut gua jauh lebih susah real life udah pasti, Dim. Kayak gua Oke. pun udah pasti menurut gua. Pertama gua nggak punya keahlian apa-apa, sama sekali. Kayak gua pun makanya kan yang di saat gua tadi ngomong pengen ke real life tuh gua nggak tahu mau ngapain, cuman ya gua bakal cari sesuatu pokoknya. Pokoknya nggak peduli gua harus nyari uang, dan misalnya gua kejadian emang kayak gitu, gua pasti lebih struggle banget sih menurut gua. Makanya gua selalu bilang ke viewer gua beruntung sih. Soalnya menurut gua jadi streamer itu, kalau lu udah bisa menghasilkan uang di sini, menurut gue itu privilege sih. Lu harus banyak bersyukur gara-gara nyari uang tuh susah, apalagi dengan kayak lu ngebandingin sama orang-orang yang kerja biasa gitu, day to day yang kayak di pabrik ataupun real life, pokoknya real life lah. Yang dari pagi sampai sore, kayak gue jadi streamer itu udah bener-bener streaming streaming itu susah di awal aja, Dim. Kalau lu gak punya privilege, lu gak tahu siapa. Anggap aja lu orang random yang coba streaming. Mhm. Buat Mhm. sampai ke fase lu dapat uang tuh gak tahu. Kayak gak tahu sampai Berapa kapan. tahun, berapa bulan, atau bahkan hitungan hari kita nggak ada yang tahu ya men ya. Ya, ada yang tahu, bahkan sampai akhir lu gagal pun masih bisa. Kalau jadi streamer dulu gak ada privilege ya, kayak gak ada circle YouTuber gede atau lu bukan ex pro player atau apapun itu. Bahkan gua pun jadi streamer kan kebantu Clipper. Ibaratnya kayak gua yang hari pertama gua bilang kan Dim tadi kayak penonton gua 5. Heeh. Terus kayak gak lama Davukmon Oh iya, nge-clip iya. klip gua, katanya Fly to comeback, besoknya gua langsung 100 viewer gua. Wih, happy Gara-gara tuh. Itu langsung cerah tuh muka tuh. seneng sih gua, udah pasti seneng banget Terus tuh terus banyak terus yang gara-gara apa, sorry? maksudnya gimana? Gara-gara Davukmon itu tadi. Oh iya iya, gara-gara diklip kan sama Davukmon di hari pertama, literally hari pertama gua nge-stream, langsung ada klipnya besok, dan besoknya gua Hmm. stream lagi, viewer gua udah 100-an, yang asalnya cuman 5. Jadi, gua ibaratnya jalan gua streaming tuh lancar sih, Dim, kayak gua nggak merasakan struggle di sini. Dari hari Oke. pertama, hari kedua sampai sekarang pun kayak alhamdulillah lancar, dan kalau dibandingin sama kerja biasa sih, gua nggak tahu sih, itu kayak udah pasti susah banget. Berat Oke. banget pasti kehidupannya. Berat ya. Iya Karena itu berat. maksud gue kenapa gue tanya itu lebih ke
mungkin lebih ke arah mengingatkan ya, karena mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau teman-teman yang kita tahu gitu kan, nama-nama yang udah terkenal di dunia Dota dan masih aktif streaming, itu nggak semuanya punya jenjang pendidikan yang tinggi. Nggak semua ya, maksudnya ada yang iya, ada yang tidak. Maksud gue adalah beruntung banget ketika lu tidak menyelesaikan jenjang pendidikan yang tinggi, tapi punya pendapatan dari sesuatu yang lo anggap hobi. Bener. Itu poin gue. Poin gue adalah itu. Mungkin orang lihat nantinya kayak, mereka aja nggak kuliah misalkan atau nggak lulus sekolah, tapi mereka bisa dapat duit dari YouTube. Bukan di situ poin gue ya. Poin gue adalah ngingetin kalau mereka tuh struggle dulu loh. Mereka tuh bukan siapa-siapa dulu loh baru jadi orang ataupun jadi streamer yang kalian tonton dan kalian help dari segi donation ataupun subscription segala macam gitu kan. Itu poin gue. Karena banyak juga yang mulai protes ke gue karena mereka bilang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Ya bukan gitu. Lu kalau misalkan nggak sukses sebagai streamer ataupun mencoba berkarir sebagai pro player, ya lu mau jadi apa? Exit plan lu apa? Kan gitu, men. Nah, ngomongin exit plan, men. Waktu lu gagal sebagai pro player ataupun ya 2 game title ya berarti ya, PC sama mobile ya waktu itu ya. Exit plan lu nggak ada, men. Kayak ya udahlah kalau gagal gue jadi apa kayak sebutnya kasarnya apa, sampah masyarakat, nggak tahu gimana. Nggak ada gue bahkan gue masih muda kan, gue nggak nyangka di saat Dota, gue nggak nyangka kalau Dota itu bakal berhenti sejatuh itu. Iya, kayak maksudnya kalau pas 2 bulan sebelum disband gue udah tahu gitu, soalnya kan ya banyak udah ada obrolan, cuman kayak anjir ternyata nggak akan selamanya nih yang kayak gini. Maksud gue kayak gue pun selalu ditanya, bahkan sampai streaming pun sama gitu. Kayak gue sampai streaming pun sekarang ditanya gitu. Kalau udah gak stream lagi, lu mau ngapain? Gue gak tahu, Din. Kayak gak ada plan, gak tahu gue. Bener-bener, ya kayak kemarin, makanya pas gue keluar dari Mobile Legends itu, gue nganggur 2 tahun kan. Gara-gara gue gak tahu mau ngapain. Iya, makanya gue beruntung banget di sini. Makanya gue gak pernah berhenti buat bersyukur sih, dapat pekerjaan generasi kayak gitu. Beruntung ya. Bener, gue ngerasa gue hoki banget, Din. Maksudnya kayak walaupun ya ada rock bottom yang 2 tahun itu bener-bener parah, tapi in the end gue masih bisa bangkit lagi gitu loh, dari Dota lagi gitu. Bangkitnya, ya. Yap. Poinnya adalah menurut gue orang harusnya udah sadar ya, kalau apa yang mereka saksikan di YouTube, di sosial media live streaming itu adalah bentuk dari exit plan beberapa pro player atau ex pro player menurut gue. Karena gini, kalau yang kalian bilang Dota di Indonesia itu masih ada, komunitasnya akan ada, tapi apakah dari komunitas bisa memberikan apa ya, bukan kontribusi. Kalau kontribusi kayaknya udah ngasih ya, maksudnya sebagai view itu aja udah kontribusi. Tapi gini, buat pro player yang masih mencari mimpi mereka di Dota di Indonesia lebih spesifiknya lagi, apakah cukup, men, dengan kayak begitu aja? Kan enggak. Ya kan? Kita ngomongin kalau kita balikin ke 5 tahun yang lalu deh. Paling dekat mungkin ya 5-7 tahun lalu lah, ketika lu masih berseragam banyak sekali, EVOS dan lain-lain gitu kan. Itu kan beda. Lu tiap weekend pasti Emen berangkat ke Bandung, Emen berangkat ke Semarang, Emen berangkat ke Surabaya atau ke Jakarta. Bolak-balik gue harus nemenin lu kan waktu itu. Poinnya adalah kan udah nggak kayak gitu lagi ya, men ya. Jadi turnamen udah nggak ada, cuman view. Bahkan kemarin kan gue sampai debat pendapat di Instagram gue, ada yang bilang, bang lu nggak bisa lah maksain pendapat lu sendiri kalau Dota tuh udah mati lah, udah ngedrop di Indonesia. Loh, memang kenapa? Gue tanya gitu, men. Dia bilang nih, viewer gue tuh bilang, enggak bang, lu lihat aja itu masih banyak kok yang main Dota ataupun nonton Dota. Iya benar, gue setuju kalau lo bilang masih banyak yang nonton Dota, mau itu turnamen ataupun streamer-streamer, gue happy banyak yang nonton. Cuman maksud gue adalah, coba lo lihat, ada nggak sih turnamen Dota di Indonesia? Ketika lo ngomongin Dota ataupun satu game apapun itu dikatakan mati ketika ekosistemnya di Indonesia, di negara tersebut itu udah nggak ada. Contohnya yang paling gampang, kapan sih lo lihat turnamen gede lagi selain dari Acer Predator? Gue sebut aja ya. Maksudnya Acer Predator cuma satu-satunya kan, men, sekarang, men? Iya, cuma satu-satunya ya.
Nah, lo sendiri gimana? Punya pendapat lain nggak? Atau lo malah pengen enggak, Dim sebenarnya itu masih hidup kalau atau gimana? Atau memang lo juga Ya itu, kalau menurut gua kalau skena kompetitif lokal udah pasti itu udah mati, kalau kompetitif lokal ya. Cuman kalau Dota 2 overall menurut gua nggak mati sih, bahkan jauh dari kata soalnya antusiasme dari bahkan kalau kita ngelihat total viewership dari streaming, match zaman sekarang sama zaman dulu itu banyakan zaman sekarang. Kayak dulu streamer cover match Dota viewer 5.000 itu udah kayak peak banget parah gitu loh. Dulu ya, pas di saat kayak Dota 2 Indo lagi banyak banget tim yang, ada kayak EVOS, RRQ, bla bla. Kalau sekarang lihat kayak bahkan kayak, WXC, Anonim gitu-gitu kayak mereka nayangin match yang nggak ada orang Indonya pun kayak udah 5.000 itu udah hal yang biasa gitu loh. Udah kayak maksud gua kalau dari segi komunitasnya jadi kalau menurut gua Dota itu banyak orang yang udah nggak main tapi masih nonton. Soalnya ya. fanbase Dota itu loyal. Jadi kalau dari ekosistem, kalau jadi pro player di lokal itu udah nggak ada, cuman kalau dari segi di internet kayak di broadcasting, di streaming itu masih banyak banget sih antusiasnya. Lihat Rusman Sama. gitu kan, kayak dia yang konten utamanya Ranked tiap hari, viewer-nya lihat banyak banget tiap hari kayak 2.000, lihat Mikoto sekarang lagi streaming kayaknya Mikoto. In Ya. Your Dream, kayak bener-bener masih banyak, gue yakin itu sebagian viewer-nya udah gak main Dota tuh. Gue yakin kayak mereka Rata-rata masih ya harusnya ya. harusnya sih, Mayoritasnya sih pasti nggak main lagi. udah gak main ya. Heeh. Pasti kayak mereka udah kayak kerjaan dari live, cuman mereka masih keep up, masih nonton. Apalagi kan sekarang itu nggak kayak dulu, maksud gue kayak sekarang itu banyak pro player Indo yang membanggakan banget. Contoh udah jelas Whitemon, Ya. Mikoto, yang mereka ada alasan buat fanbase Dota 2 tuh nonton Dota gitu loh. Kalau dulu kan bahkan dulu di saat banyak tim Indo up, nggak ada Dim yang kayak sampai lolos ke internasional kayak gini. Sekarang nggak ada satupun. Bahkan Ya. lolos open qualifier pun, wah tim Indo open qualifier itu. Masih iya, kayak heboh banget kayak EVOS dulu kayak ngalahin apa, Saking susahnya kayaknya ya, men ya. saking susahnya. Sekarang kita ngelihat Whitemore main di major top 3 TI kayak udah biasa gitu loh. Maksud gue itu Iya epic kemarin. cuman iya. Kayak ngelihat Mikoto, Jokem di major tiap tiap major ada mereka, sekarang kayak udah biasa. Makanya sekarang kayak Ya. viewer pun jadi makin banyak juga menurut gua, gara-gara hal itu. Representatifnya udah beda mungkin ya, karena Iya dulu pengennya tim asli iya Indonesia, iya sekarang player aja udah cukup gitu. iya Karena menurut gue itu juga udah suatu pencapaian yang luar biasa kalau kita bandingin sama negara tetangga. Singapura tuh udah nggak ada siapa-siapa. iya. Kordan aja yang satu musim sama Blitz, habis itu kemana sekarang? Jadi Oh iya? MMR Warrior ya, iya kan? Nggak tahu gua ke ya dia. Coba, maksudnya lu bandingin yang sama-sama bersifatnya representatif negara, Kordan Singapura, di only Singapura setelah ISIS puluhan tahun ngegendong, Iya akhirnya kan ada Kordan. Kordan sekarang ngapain? Cuman nggak tahu malah gue. Terakhir gue denger sih cuman jadi MMR Warrior, terus juga ada kesibukan di real life, tapi ya udah gitu, maksudnya iya nggak beda jauh. Cuman yang membedakan ex pro player di Indonesia mungkin adalah banyak yang beruntung kayak Fly2, MN, In Your Dream, Rusman, Mocel dan lain-lain. Itu beruntung banget sih menurut gue. iya, beruntung Bang, pasti ya. Kayak Mm-mm. komunitasnya juga solid banget sih Dota, sumpah kayak gua pun pas pertama kali balik pun langsung di-welcome-in gitu loh, nggak ada yang Ais. kayak nggak ada yang, "Udah balik ML aja," atau apa kek, maksudnya Wih, kayak iya kan? lu udah mencoreng nama Iya. Dota Bener, gitu. kayak malah excited gitu loh orang-orangnya, kayak udah balik lagi. Jadi, Karena ya gini gua men, ya, gini. Jadi di masa itu ketika lu di welcome segala macam, orang haus akan konten Dota. Jadi gini, kalau Mobile Legend, kita sebut aja game Mobile Legend, playernya aktif, non playernya itu ataupun pemain cadangannya itu nge-stream. Jadi ada tontonan gitu ketika nggak ada turnamen di weekend, Senin sampai Jumatnya mereka punya tontonan dari pro player Mobile Legend. Itu yang nggak dipunya sama pemain Dota ataupun viewer Dota di masa itu. Ingat nggak? Lu Senin sampai Jumat lu sekolah, sorenya lu latihan ke warnet sama anak-anak nge-scream, baru kelihatan lu seorang Flycu di warnet hari Sabtu Minggu. Kapan orang ngelihat lu lagi selain itu? nggak ada udah. Nggak ada kan? Itu kenapa orang tuh sangat pengen banget pro player Dota di masa itu punya sosial media biar bisa di follow ataupun uh, streaming dan lain-lain itu karena itu, man. Bedanya di situ waktu itu. Cuman sekarang udah sangat-sangat membaik, jadi semuanya udah punya tontonan untuk
segmentasinya masing-masing, kayak lu di nonton One Piece gitu misalkan sambil live streaming nobar, Rusman dengan MMR-nya, Bocil juga sama MMR-nya, banyak lah, maksudnya kalian udah termasuk sukses menurut gua untuk mencoba mengambil karir lain selain pro player gitu, men. Iya. Nah, pertanyaan terakhir gue nih, men, sambil kita nutup episode kali ini. Oke. Kan lu berarti termasuk, sorry ya kalau gue ngomong gini, berarti lu yang termasuk gagal pindah game, bener gak kalau gue bilang gitu? Benar. Oke. Ini bukan gue yang jawab ya, gue cuma bertanya ya, maksudnya karena track recordnya adalah lu dari Dota pindah ke Mobile Legend, lu nggak begitu sukses di Mobile Legend, malah menurut gue kategorinya gagal karena at the end lu nggak balik lagi ke Mobile Legend, atau lu mencoba pindah tim, mencoba peruntungan gitu loh maksudnya ya. Iya. Oke. Nah, lu kan termasuk yang gagal di Mobile Legend. Tapi ada beberapa juga yang sukses di Mobile Legend. Nah, apakah mereka ini tipe yang telat untuk pindah game, akhirnya bisa sukses di mobile game, atau menurut lo ini kayak ini langkah terakhir mereka karena mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain di Dota? Menurut lo yang mana, men, buat mereka ini, men? Maksudnya yang pindah jadi coach kayak? Iya, yang coach kayak gitu. Kenny terakhir kan, Kenny, Adit, siapa lagi? Terakhir kan pokoknya urutannya kan Cute, Adit, Kenny kan? Karena Saint De Lucas sama si siapa? Facehugger juga udah lama kan? Iya. Nah, itu gimana menurut lo? Apakah karena mereka udah nggak tahu lagi mau ngapain, atau memang kepepet mencari duit? Silahkan, men. Kalau menurut gue nggak tahu ya, motivasi tiap orang beda-beda mungkin. Contohnya kalau Adit kan kayak gue tahu dia gitu. Kalau dia emang dia itu kan udah gak bisa jadi player kan. Sementara dia masih pengen di dunia kompetisi dan masih pengen juara. Jadinya salah satu cara menyalurkan jiwa kompetitif dia ya ke Mobile Legends itu gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi dari perspektif gue, emang jenjang karir di Mobile Legends mungkin lebih jelas sih. Soalnya biasanya kalau lu sukses di Mobile Legends, lu bisa merangkap ke streaming-nya lebih mudah gitu. Contohnya ya Dean gitu kan, kayak dulu bahkan dia bukan coach, general manager, sering di-mention sama anak-anak Mobile Legends. Terus kayak jadi terkenal, streamer bla bla. Mungkin kayak yang lain pun berpikiran kayak kalau bisa sukses di ML, jadi coach atau jadi apapun itu, ntar kayak bisa merembet ke suatu hal lain gitu loh. Kayak entertainment gitu. Jadi lebih jelas aja ya. Kalau menurut gua ya. Oke, men. Kejawab sudah semuanya. Thank you banget waktunya udah mau ngobrol-ngobrol. Ini episode entah keberapa, karena beberapa episode lalu juga gue sebenarnya udah ngundang lo sebelum gue vakum. Karena ini gue lagi balik lagi ceritanya gitu. Anjay, kenapa lu vakum memang? Kerjaan real life-nya bukan gak ada, lebih ke udah bisa disambi. Gitu. Karena gue bukan tipe yang bisa nyabang dua, dalam artian dua pekerjaan yang berbeda ya. Maksudnya kalau misalkan dulu gue masih nge-cash sambil ngonten masih oke. Tapi kalau udah ada real life job sama ngonten, gue biasanya akan pilih real life-nya dulu. Karena lebih pasti lah. Lebih pasti. Intinya gitu. Oke, men. Thank you banget. Next, gue tunggu lagi lo di streaming baca One Piece berikutnya ya. Nanti gue nimbrung di situ. Oke, thank you ya. Bye-bye, man. Sehat-sehat. Bye-bye, Dim. Bye-bye.